Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Gereja yang tidak berdasarkan doktrin manusia, gereja yang tidak tafsir-tafsir bebas, gereja yang tidak dongeng-mendongeng. Jadi khusus Alkitab, ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya menayangkan video dengan judul Injil kok kitab, ya, saya banyak diserang tuh oleh para umat Tritunggal, Katolik dan Protestan. Tapi cara mereka menyerang itu bukan dengan firman Tuhan. Ya seharusnya kalau mereka tidak setuju ya kantorlah dengan firman Tuhan, ya kan? Tetapi faktanya yang mereka serang adalah gigi. Ketawa. Apa saya harus pakai gigi palsu? Lalu memberitakan berita-berita palsu. Lalu apakah saya harus marah-marah? Ya kan, memberitakan firman Tuhan. Tidak begitu. Ya. Seharusnya mereka itu berterima kasih kepada saya. Karena hanya saya dan beberapa teman hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Alkitab Al-Esa Firman Utama yang berani, ya, meluruskan apa yang selama ini dibengkokkan oleh para romo dan para pendeta Tritunggal. Coba perhatikan. Tidak ada yang berani menentang sekeras saya, ya, tentang Allah Tritunggal. Ya memang harus ditentang. Karena itu menyesatkan, tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab adalah Allah itu Esa. Keselamatan hanya melalui Yesus, iman kepada Yesus, tidak kepada Allah Tritunggal. Itu yang Alkitab tulis, yang saya jelaskan, yang saya luruskan. Allah itu roh, bukan pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Ya buktikan saja kalau ada. Yang pasti tidak mungkin dalam satu kitab suci ada dua Allah yang berbeda. Tidak mungkin. Ya. Yang mungkin adalah pemahaman para romo dan para pendeta Tritunggal yang tidak nyambung. Itu yang mungkin. Allah Esa dibilang Tritunggal Maha Kudus. Allah satu dibilang Allah kesatuan. Nah, umatnya mau dibohongin. Seperti anak-anak kecil kan, kalau mau tidur kan, dikipasin, dicerita-ceritain dongeng. Begitu kan? Ini menghalangi orang mengenal akan Allah yang benar. Eksistensi Allah itu Yohanes 1 ayat 1, bukan Kejadian 1 ayat 3. Nah ini para umatnya nih. Ayo bantah saja dengan ayat-ayat Alkitab. Jangan jempolnya itu lebih cepat daripada otaknya. Dengan kata lain tidak punya otak. Sehingga tidak bisa berpikir, tidak bisa merenung.
disampaikan keselamatan, tetapi yang ada apa? Fitnah-fitnah, pembunuhan karakter, caci maki. Buktinya sekian ribu tahun nggak selesai tuh mengenai Allah, pemahaman Allah. Kalau kami orang Kristen itu sudah selesai bahwa Allah itu Yesus. Kami Kristen, kalau kalian bukan Kristen, Katolik dan Protestan bukan Kristen, kalian adalah penyembah Allah Tritunggal. Bisa juga 4 tunggal, 5 tunggal, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kami tidak, 1 Petrus 4 ayat 16, kami ya Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu kami. Jadi beda. Nah kalau saya jelaskan seperti ini, kan ngamuk lagi kalian. Dibilang orang bukan Kristen, nggak mau. Ya kan? Tetapi tidak menyembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Kalian menyembah Allah Tritunggal. Iya kan? Coba itu. Tanya sama romomu. Siapa yang disembah? Oh iya, kami juga menyembah Yesus sebagai Allah. Tetapi bukan satu-satunya Allah. Siapa lagi kalau bukan satu-satunya? Ada si Bapa. Tidak pernah ada eksistensi Bapa. Bapa yang ada di Tritunggal, pemahamannya itu berbeda dengan Bapa yang ada di Alkitab. Sudah saya jelaskan dalam itu, ya, mengenai perbedaannya. Bapa yang ada di doktrin Tritunggal itu adalah pribadi kesatu, ya kan? Dari 3 pribadi. Tetapi yang Bapa yang ada di Alkitab itu tergantung konteks waktu. Orang Yahudi yang beragama Yahudi menyebut Tuhan Yahweh itu adalah Bapa. Nah, beda kan? Setelah Yahweh jadi manusia Yesus, ya, manusia Yesus itu memakai kiasan Bapa untuk roh Allah yang di sorga. Yesus yang roh itu yang disebut Bapa oleh Yesus manusia. Yohanes 16 ayat 25. Kalian kan nggak ngerti bahwa ada Bapa kiasan dari Yesus roh. Nih saya bacakan ya. Yohanes 16 ayat 25. Jangan berkelit. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Bahasa Indonesia tuh bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Masih nggak ngerti. Jadi kalian itu harus berterima kasih lah, ya. Saya juga nggak minta ucapan terima kasih. Saya hanya menjelaskan, meluruskan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Saya menjelaskan bahwa selama ini yang dipahami itu adalah sudah dibengkokkan, bertentangan dengan firman Allah. Lalu saya disodorkan, ya, Yohanes 8 ayat 17. Tapi ada juga yang mau memakai otaknya itu, lalu merenungkan firman Tuhan. Saya disodorkan ini, walaupun dia belum mengerti ya. Yohanes 8 ayat 17 dan 18 saya bacakan ya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Ya, perhatikan kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri,
dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi ada dua yang bersaksi kelihatannya. Perhatikan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Pertanyaannya, yang berbicara ini bukankah dia manusia, orang? Satu. Lalu ayat yang 18, Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Apakah dia orang? Bisa gak direnungkan itu? Itu berbicara mengenai dua kesaksian yang dilakukan oleh satu Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah. Perhatikan, firman adalah Allah. Allah yang duduk di tata sorga yang disembah. Roh. Ya. Juga Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Jadi bukan Allah yang disembah lalu duduk diam-diam, enggak. Allah yang disembah juga Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Dia memakai sebutan firman, lalu memakai sebutan Yahweh, atau diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan huruf kapital. Lalu dia memakai namanya. Pada saat Yahweh dibentuk jadi manusia, dia memakai namanya Yesus. Setelah misinya selesai, dia mati dan bangkit kembali ke sorga. Ya, dia tetap memakai nama Yesus. Dan pada saat dia kembali ke posisinya sebagai firman, sebagai Allah, ya, Wahyu 4 ayat 2, dia memakai namanya yang baru, yaitu anak domba. Nah, ini kan nggak bisa dimengerti oleh kalian. Harus difikirkan bahwa Allah itu satu, tidak pernah Allah dua. Galatia 3 ayat 20, saya bacakan ya. Galatia 3 ya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Ya, lalu lihat juga di Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah itu Tuhan. Allah itu satu. Allah yang duduk disembah di sorga, itu adalah Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Rohnya, ya roh Allah. Sama dengan Yohanes 10 ayat 30. Perhatikan ini Yohanes 10 ya. Yohanes ini sering gagal paham juga. Aku dan Bapa adalah satu. Ini membuktikan ya, aku itu adalah fisik manusia dan Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh yang di sorga. Nah, nggak mungkin fisik satu dengan roh. Yang satu apanya? Rohnya. Rohnya Yesus adalah roh Allah. Mengerti sampai sini? Aku dan Bapa adalah satu, itu adalah rohnya. Makanya belajarlah ya. Baca Alkitab. Jangan suka senang-senang cerita-cerita dongeng. Ini bukti ya, Yohanes 5 ayat 37. Bukti bahwa Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, Bapa bersaksi tentang
Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang, orang kan fisik, bisa melihat roh Allah. Dan tidak pernah mendengar suaranya. Yang mendengar suaranya adalah Yesus, yang adalah Allah yang sedang berkarya, yang disebut Tuhan, yang sedang berkarya menjadi manusia. Nah, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Roh, yang adalah kiasannya. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus Roh itu yang disebut Bapa oleh Yesus fisik. Yesus fisik melakukan pekerjaan apa yang Yesus Roh katakan, apa yang Yesus Roh beri contoh. Nah, setelah Yesus fisik mati, bangkit dan kembali ke sorga, kan timbul pertanyaannya nih oleh para penyembah Tritunggal. Oh, ada dua dong. Tidak, satu. Wahyu 4 ayat 2. Karena apa? Karena Allah itu satu. Roh Allah ya roh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Kapan itu? Yesus Roh kembali ke posisinya. Yohanes 16 ayat 25 dan 26 saya bacakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Terus terang memberitakan Bapa. Jadi selama ini kalau Yesus berbicara mengenai Bapa, itu adalah kiasannya yang roh di sorga. Nah, pada hari itu ya, kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi yang menghilangkan Bapa itu bukan saya, bukan para pendeta yang ada di gereja Alkitab Al-Esa, tetapi Yesus sendiri. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada saat Yesus kembali duduk di tahtanya, kita harus berdoa dalam nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, sekarang siapa yang suka tafsir bebas? Allah Roh, dibilang Allah pribadi. Nah, itu siapa itu? Itu jemaatnya tuh tanya tuh sama Romo sama pendetamu. Siapa tuh? Allah Esa, ya, dibilang Allah Tritunggal. Alkitab menulis Allah Esa. Nah, tanya itu. Siapa yang suka ngarang-ngarang bebas? Yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan itu Allah.
Nah, siapa yang memisahkan Tuhan dari Allah? Tanya pendeta dan romomu. Jangan tanya saya. Saya apa yang Alkitab katakan. Lalu lagi, Allah itu namanya Yesus. Nah, kalau Katolik juga Protestan, Nasrani itu, siapa nama Allahmu? Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu adalah Yesus. Allah Alfa Omega. Itu adalah Yesus. Dia tidak muncul tiba-tiba. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat juga membuat menambah pengetahuan, ya, bahwa Allah yang benar adalah Yesus Kristus, bukan Allah Tritunggal, apalagi di embel-embeli Tritunggal Maha Kudus. Ya. Jika merasa tidak sejahtera, silakan dikantor dengan ayat-ayat Alkitab. Amin. Shalom.